Bareskrim Polri menetapkan Ustadz Yahya Waloni sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama. Status hukum itu disematkan kepada beliau setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan intensif. Sebelumnya, beliau dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme atas dugaan menista kitab Injil. Penodaan agama tegasnya. Sejak penangkapan Muhammad KC beberapa hari lalu, terpantau memang muncul seruan untuk polisi agar menangkap Yahya Waloni yang dituding turut menyuarakan kebencian dalam materi dakwanya. Jadi ada dua alternatif ya, pasal kebencian dan penodaan agama. Sekitar April lalu, Yahya Waloni juga dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri oleh sejumlah komunitas masyarakat lantaran diduga telah menistakan agama. Saya ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan. Sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Asyidau alal kufar, keras kepada kafir supaya sembuh, termasuk wali kota Solo ini. Jangan dengar, beliau ini kan sarjana, terpelajar sampai jadi pejabat. Masa mau dengar omong kosong pendeta? Masuk saja ke dalam Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. At-Tagabun. Jadi pendeta-pendeta itu orang yang memalsukan Alkitab, Bible. 200 tahun Isa sudah diangkat di langit keempat, baru kitab suci Kristen ini muncul. Nah ini, berdiri di atas spekulasi logika filsafat manusia. Maka ketuhanan yang mereka anut adalah ketuhanan filsafat, teori filsafat, spekulatif, filosofis. Dan semua rumus ketuhanan itu ada dalam 14 surat tulisan tangan Paul of Tarsus, Epistle Paulus, tulisan tangan Paul. Antum bilang itu Injil, buktikan kepada saya, baik profesor Kristen maupun profesor Islam, buktikan kepada saya kalau ada Injil asli. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan alias SARA. Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara 30 November 1970 itu dikenal sebagai seorang penceramah yang penuh kontroversi. Katanya dalam banyak ceramahnya yang diunggah di YouTube beberapa kali sempat menghebohkan publik. Berikut beberapa rangkuman sejumlah ceramah Ustadz Yahya Waloni yang dinilai menuai kontroversial dan menjadi polemik di tengah masyarakat. Ambil, Allahu Akbar, dibekukan semua. Kalau begini, tangkap saja semua ustadz, dipenjarakan supaya adil. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi umat kalau kami ditangkap. Saya ditangkap, UAS ditangkap, dan Kulkarnain ditangkap, semua yang vokal, yang suka mengkritisi Jokowi Maruf, tangkap dan penjarakan kami. Kami sudah siap. Tabrak anjing. Ustadz Yahya Waloni mengaku pernah menabrak seekor anjing dengan sengaja. Saat itu dia sedang berkunjung ke sebuah daerah untuk berdakwah. Menurutnya, banyak sekali lapo yang menawarkan makanan dan minuman tidak halal di daerah tersebut. Kutabrak juga seekor anjing, nggak tahu punya siapa, dia lari pincang kakinya. Kalau kambing masih saya rem, tapi kulihat anjing, najis. Kutabrak satu yang paling depan, ujarnya dilansir di channel YouTube Hadis TV. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis, kutembak satu kali depan. Sebut YouTuber kafir. Dalam sebuah ceramah, Ustadz Yahya Waloni mengatakan semua YouTuber memiliki latar belakang kafir. Dalam potongan ceramah itu, awalnya Ustadz Yahya Waloni bercerita kalau ada seorang ibu yang memberinya saran untuk membuat channel YouTube sendiri. YouTuber, memang sekarang ini banyak orang cari makan pakai YouTube. Tadi saya baru dikasih saran sama ibu pewakaf masjid ini. Ustadz, kalau boleh Ustadz bikin channel sendiri. Aduh, nggak mau saya, Bu, biar sajalah. Hidup dengan cara yang saya miliki, dengan hasil keringat dakwah. YouTuber, ngapain YouTuber backgroundnya itu kafir semua, nggak mau saya makan uang kafir. Corona tidak masuk masjid.
Pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu isi ceramah Ustadz Yahya Waloni. Bahkan, dia menyebut corona tidak bisa masuk masjid. Enggak usah munafik, bikin-bikin aturan, tabligh akbar dilarang, pilkada enggak. Virus itu bukan datang dari Wuhan, tapi dari Tuhan, ujar Ustadz Yahya Waloni. Dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni, jika COVID-19 memang ada di dalam masjid, maka sudah pasti dirinya dan jemaah akan tertular virus corona. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Di dalam masjid begini enggak ada virus. Ente berdekatan gini, kalau betul virus ada di masjid, pas keluar mampus semua kita ini.